Namblong adalah salah satu etnik yang mendiami Lembah Grime, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua. Etnik Namblong memiliki bahasa, adat istiadat, dan sistem pengetahuan. Di antara berbagai sistem pengetahuan etnik Namblong, terdapat nilai-nilai kultural berkaitan dengan varian tanaman sagu dan olahan kuliner yang bersumber dari olahan sagu yang terdiri atas kurang lebih 10 jenis tanaman sagu dan kurang lebih 6 jenis olahan kuliner yang bersumber dari tanaman sagu. Salah satu kuliner olahan sagu adalah kuwong demsing, yaitu olahan tepung sagu yang dicampur ulat sagu dan dibakar. Kuwong demsing adalah upaya pemenuhan gizi orang Namblong dengan menyatukan sumber karbohidrat bersama protein dan lemak dalam suatu olahan kuliner praktis. Sejalan dengan pemahaman tradisi etnik Namblong, pemerintah Kabupaten Jayapura menjadikan Distrik Nimboran sebagai pilot project ketahanan pangan di Kabupaten Jayapura, Papua yang bersumber dari produk olahan pangan lokal. 19 distrik ini, bagian dari 19 itu Nimboran salah satunya adalah distrik yang pilot project. Nah, oleh sebab itu ada beberapa bagian-bagian yang kebijakan bupati yang perlu kita terjemahkan. Nah, itulah dengan adanya COVID ini, sebenarnya dengan adanya COVID ini banyak aspek positif sekali. Artinya begini, kebijakan bupati bagaimana masyarakat itu kembali berkebun dengan bantuan beberapa sumber-sumber dana yang diberikan kepada masyarakat untuk bagaimana peningkatan ketahanan pangan. Dan memang kita di Nimboran ini bagian dari itu untuk menunjang ketahanan pangan Kabupaten Jayapura. Dan kami sudah gerakan dari 13 kampung ini, kami sudah gerakan di semua kampung sudah punya kebun macam-macam, baik itu palawija, umbi-umbian maupun sayuran sudah kita kembangkan. Nah, inilah untuk menerjemahkan kebijakan bupati untuk bagaimana menunjang ketahanan pangan. Rap itu cara. Itu cara dia. Nah. Jadi bukan ini orang bukan gini ya. Nah, ya nanti. Nah, yo nanti kita tahu. Apa ini lagi? Kenapa? Oh, pakai itu. Ini keluar ngaruh. Ya. Oh. Mau nak mantik? Kasih beri. Tak nak mantik. Tak. Susah kiri kamu ke? Kiri sana tu sana. Hei, nawang kate. Nawang te. Jadi rangking je. Paling suruh dia ni wabe, non jin fongo udah punya free. Orang lewat di sini, kalau sudah kasih kami suka standar di sini, dapat ajaran bahasa tadi, tidak boleh kita belah sembarang. Ada larang. Kalau belah berarti kita kasih. Jadi ndang dia menande. Tujuan ikat seperti itu. Jadi kami kasih. Dia nak berungkong ke sini. Pertama berungkong ke sini. Dari akarnya sampai kuang funggue, ini kuang yang funggue. Ini kuang ribe, ini dendang yang mau betul ber yang. Fred, bonten di bon semua. Ini apa? 1 bulan 2 bulan kan baru kita datang. Funggue. Sudah kita belah. Dan selama ya. Ya, orang di tiap-tiap ya. Sensama, sensawai.
Kamu main kalau. Ya, mak. Potong dia buka sekali baru kalian menggambar. Kak. Sekarang kita tutup dia. Nanti di kampung baru. Ya noho baru. Mbak, meni mbak. Mak, minta mak. Ya. Banyak rumah ya. Mau mbak. Banyak tu ingat. Ya, tengah. Tengah ko. Kemarin buku nombor aku sampai ti. Dia namanya sur banyu. Banyak. Nama daun nasi. Daun nasi. Tengah tu. Ni tengah. Biasa pakai bungkus papeda. Ya. Dia banyak. Dia sini Ini benar. kecil, ada yang besar-besar lagi. Dia di sini benar. Dia dadai. Ya, Dia dah. dai. Mbak, minta kan? Teman-teman berarti. Ya. Kak, kembali. Kop di nombor su. Kayu. Kup, aro kayu. Kop di. Ya di sini dah kuang di sini juga. Ni kop di no kabe. Orang tua biasa pakai bekas beta dengan ini. Terus kayu lain, harus pakai kayu gini. Ni kop di no kabe. Dari dia kop di. Johor dah tak memang ngai je. Kia gue. Jadi kampak pakai. Jadi nak kifu. Baru Kifu pindah. dia kuang di sini. Iramar kau iramar gue. Dia kip. Orang biasa bakar sagu beta pakai kayu ini saja. Yang lain tidak bagus. Nanti hasilnya Nampak banyak bara toh. Kalau Nampak ini bagus nih, banyak bara. Kimungo. Bara itu kimungo. Harus pakai yang ini. Kalau matua, kayu matua kurang bagus. Kau gue. Tenggang kenje. Dia tua. Kuang sini gue tenggang kenje. Manteko, babu. Mak, Yunasin. Mak, ya mana sih? Yunasin. Bo. Coba dong. Ya, dia main je no kabe. Kena ne tan tebung kita ya mone. Wow, di. Sagu adalah salah satu makanan pokok untuk kita orang Nambrong, khususnya kami kampung Singgri. Jadi sagu itu adalah salah satu makanan yang menurut adat itu ada 3 bagian. Sagu sebagai ekonomi atau makanan, yang kedua perempuan, yang ketiga tanah. Ini 3 hal fungsi yang sangat berkaitan yang tidak bisa pisah dan menyangkut makan. Nah, itu makanan asli orang Papua, orang Nambrong khususnya di sini kita. Terus sagu itu dia banyak sekali dia punya penggunaannya. Dia karena salah satu makanan dengan nilai ekonomi untuk orang Nambrong di sini. Jadi manfaatnya banyak. Sagu itu bisa jadi tebang, kemudian ramas menjadi sagu. Nah, sudah jadi sagu, yang pertama mau untuk makan bikin papeda. Kedua, sagu itu bisa menjadi sagu untuk bakar dengan lilin, yaitu yudemsing bisa, pakai gedi jadi swademsing, pakai bayam itu menjadi demsing yaitu base dengan basanya. Kemudian sagu bisa dibakar dengan kelapa jadi sagu bakar. Ada
apa namanya itu juga bisa porno, bisa pakai porno juga, atau pakai bambu juga bisa. Kemudian diiris-iris, kemudian dijemur, disimpan. Jadi sagu adalah makanan yang terus dari fungsinya selain makan itu juga menjadi salah satu macam jenis ikan. Jadi bisa dia jadi sebeta, sagu ditebang kemudian sudah lama seperti apa dijelaskan Bapak tadi. Dan sudah sekitar 3 minggu itu sudah bisa untuk panen. Artinya kita ambil ulat sagunya, bisa jadikan untuk kuah demsing, bakar dengan sagu. Kemudian sagu itu bisa tusuk-tusuk, bakar dengan batu, baru bakar dengan papeda. Bisa. Jadi banyak sekali guna sagu itu. Atau masak saja dengan sayur, kemudian makan papeda. Jadi sangat bagus sekali sagu itu. Artinya bisa jadi, dan itu makanan utama bagi orang Namron sini. Selain sagu juga ada makanan tambahan, ubi-ubian. Itu juga ada di kebun, pisang, keladi, dan lain-lain. Tapi sagu yang paling utama. Bahan dasar olahan kuliner kuwong demsing adalah demsing atau tepung sagu dan kuwong atau ulat sagu. Tepung sagu diperoleh dengan cara menoko atau memangkar teras batang sagu, kemudian menyaring melalui proses meremas serbuk hasil menoko dengan campuran air secukupnya guna memperoleh tepung sagu. Sementara itu, kuwong atau ulat sagu diperoleh melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, menebang pohon sagu baik pohon sagu manis atau pohon sagu biasa. Yang kedua, batang pohon sagu yang sudah ditebang dilubangi pada sisi kiri dan kanan. Yang ketiga, batang pohon sagu tersebut dipasangi pasak-pasak skor pada setiap sisi untuk mencegah agar tidak dicungkil oleh hama babi hutan. Yang keempat, dibiarkan sambil diamati dalam kisaran waktu 3 minggu hingga 3 bulan. Dalam masa ini batang pohon sagu akan dikunjungi jenis serangga yang disebut using dan bertelur pada lubang-lubang batang pohon sagu. Telur using inilah yang kemudian akan berkembang menjadi kuwong dalam bangkai batang pohon sagu. Yang kelima, apabila terdapat tikus tanah yang melubangi batang pohon sagu tersebut atau terdengar bunyi gemuruh dari dalam batang pohon sagu, maka batang pohon sagu tersebut telah berisi kuwong atau ulat sagu dan siap untuk dipanen. Papan pangan adalah manfaat sagu adalah sebagai penghasil karbohidrat yang rendah gluten, yaitu rendah kadar gula, dimana itu bisa diolah jadi papeda, bisa diolah jadi sagu bakar. Sagu bakar juga berbagai macam. Ada dari dibakar dengan menggunakan kelapa atau menjadi panganan-panganan lain. Dan di sini sagu adalah salah satu makanan yang diolah oleh masyarakat Genyem seperti kumening atau sejenis sagu yang dibakar, di mana makanan sagu itu akan dibungkus dengan daun yang menyerupai daun nasi atau kadang juga menggunakan daun pisang sebagai aromatik makanan. Dan di dalam sagu itu akan ditaburi sebagai topping atau isi di dalam adalah ulat sagu, di mana ulat sagu manfaatnya sebagai sumber protein nabati dari pohon itu sendiri. Jadi ketika kita mengkonsumsi sagu bakar yang isinya di dalam ada ulat sagu, dan saya juga berterima kasih buat nenek moyang kita, mereka yang menciptakan resep-resep yang ada dari daerah Genyem sana, dan saya pikir mungkin ada di Papua lain lagi yang punya resep yang sama. Cuma kali ini kami berbicara tentang resep yang ada di Genyem, yaitu kumening. Jadi itu di mana sagu yang diolah lalu dibungkus, terus ketika mereka memasak makanan-makanan lain, ketika ada bara api, itu yang akan ditaruh di atas, dan itu tidak butuh waktu yang lama. Ya paling banter mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 menit untuk tingkat kematangan daripada sagu bakar tadi ini. Hal ini penting sekali untuk dikonsumsi karena pangan lokal sekarang lagi dibutuhkan, karena kita tidak selalu berharap pada bantuan pemerintah yang masuk ke masyarakat kampung atau masyarakat lokal Papua itu sendiri. Mari kita menggunakan pangan-pangan lokal menjadi bagian dari alternatif konsumsi, dan ini harus diajarkan ke generasi-generasi muda, dalam hal ini anak-anak dan orang dewasa yang hidup di kota, untuk mereka paham tentang manfaat daripada makanan-makanan sagu itu sendiri. Kami berharap apa yang dilakukan masyarakat Genyem
hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di Papua lain, bahkan mungkin di Indonesia lain. Dan ini menjadi bagian catatan, dan kami berharap ke depan marilah kita mencintai pangan lokal, dan pangan lokal itu ada ya di sekeliling kita, dan jangan kita lupa itu untuk kita catat menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita mulai menanam apa yang ada di lingkungan kita, dan kita mengembangkan dan mempengaruhi masyarakat di lingkungan kita untuk melakukan hal positif tentang pangan-pangan lokal. Di antaranya tadi resep-resep dari masyarakat Genyem, bahkan mungkin ada di Papua lain. Untuk memasak kuong demsing, bahan baku yang diperlukan adalah 1. Ulat sagu atau kuong. Ada juga ulat sagu dari jenis sagu manis yang disebut gring. Yang kedua, sagu atau demsing. Yang ketiga, daun dale dan banyok sebagai pembungkus. Dan keempat, kayu sebagai media pembakaran. Sementara proses mengolah kuong demsing adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggelar daun pada permukaan yang rata. Yang kedua, menaburkan tepung sagu di atas dedaunan yang sudah digelar. Yang ketiga, memutus ulat sagu atau kuong dan menaburkan di atas tepung sagu atau tepung demsing. Yang keempat, membungkus tepung sagu atau demsing bersama ulat sagu atau kuong. Yang kelima, membakar atau melakukan proses himedo, bungkusan kuong demsing di atas perapian yang membara dengan panas sedang hingga matang. Yang keenam, selanjutnya kuong demsing siap untuk disantap. Olahan kuliner kuong demsing terkadang berkaitan juga dengan pranata, kekerabatan, dan mekanisme sosial penyelesaian perselisihan dalam keluarga, di mana apabila terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, maka sebagai solusi dapat diselesaikan melalui pesta ulat sagu atau kuong meseng. Pelaksanaan kuong meseng adalah sebagai berikut. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga suatu keluarga, maka saudara laki-laki seorang perempuan yang bertikai dengan suaminya bersama kaum kerabat mempersiapkan ulat sagu atau kuong dan diantar kepada saudara perempuan dan kerabat dari suami. Kuong yang diantar ada yang masih mentah dan ada yang disiapkan dalam beragam jenis olahan, misalnya kuong demsing, kuong yang direbus atau dibakar atau dibuat sate. Ulat sagu atau kuong yang diantar kemudian akan dibayar, dihargai, atau disubstitusi dengan harta hasil pencapaian kebudayaan seperti piring porselin, pisau, parang, kapak, pakaian, kain sarung, uang tunai, dan sebagainya. Ini ulat sagu ini itu makanan pokok, itu yang saya bilang itu salah satunya itu daging yang tidak punya tulang. Terus yang kedua, punya gizi lebih tinggi untuk anak-anak yang baru bertumbuh. Mungkin itu yang paling nomor satu. Ini ada program yang sudah Bupati anjurkan. Ulat sagu gizinya lebih tinggi, khususnya untuk kasih makan anak-anak bayi. Dari 0 tahun sampai 2 tahun itu harus kasih makan tus beta ulat sagu ini. Gizinya lebih tinggi supaya anak-anak yang baru lahir ini yang umur 6 bulan itu dia cepat bergerak seperti ulat sagu. Sebagaimana dituturkan Lude Kening, Bernard Demotokai, bahwa bagi orang Namblong, demsing atau sagu merupakan aset budaya yang sangat penting. Sementara itu, sebagaimana diungkapkan Kepala Kampung Singgri, Bapak Otniel Yapsenang, kuong merupakan sumber protein yang baik, terutama bagi pembentukan gizi anak-anak usia balita. Demikianlah dokumentasi bersahaja tentang kuong demsing, olahan tepung sagu yang dicampur ulat sagu dan dibakar. Semoga bermanfaat.